Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai Sobat Wawasan TV dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Ramadan Helwah edisi Tanya Ustadz. Oke, sekarang nih kita udah berada bersama Ustadzah Andi Nurul Huda. Gimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, langsung aja ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman terkait keadaan wanita yang sedang haid. Nah, jadi gini nih Ustadzah, kita itu orang yang sedang haid nih ya. Itu kan nggak boleh ya masuk masjid, nggak boleh nih masuk ke tempat peribadatan. Nah, tapi gimana kalau misalnya di masjid itu ternyata lagi ada majelis ilmu? Apakah kita sebagai orang yang sedang haid ini boleh masuk masjid untuk mengikuti majelis ilmu itu? Gimana Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan gini, orang yang haid itu dia berarti sedang hadas besar kan. Sedangkan orang haid itu punya larangan juga. Jadi nggak boleh dia nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh puasa. Salah satunya itu nggak boleh masuk masjid gitu. Dalam hal masuk masjid di sini ada dua tujuan. Apakah kita masuk masjid itu cuma lewat doang atau kita berdiam diri gitu. Kalau misalnya lewat doang itu nggak apa-apa, itu boleh. Dengan syarat dia itu aman. Maksud aman di sini dia itu darahnya nggak keluar banyak gitu, dan nggak mengotori masjid gitu. Itu nggak apa-apa lewat doang. Tapi kalau misalnya berdiam diri itu semua ulama dari 4 mazhab, jumhur ulama itu bilang nggak boleh. Tuh. Kenapa? Dengan dalil Nabi Muhammad SAW yaqul inni la uhillu al masjidah li haidin wala junubin. Ini berarti kan Nabi sendiri kan, saya tidak menghalalkan, atau berarti tidak menghalalkan berarti nggak boleh kan. Saya tidak menghalalkan masjid itu untuk orang yang haid dan orang yang junub gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya berdiam diri itu nggak boleh kan. Terus gimana kalau belajar itu? Ada beberapa ulama yang menganggap belajar itu sama dengan berdiam diri. Soalnya kan dia berdiam diri, misalnya dia lumayan kan kalau belajar itu duduk 2 jam gitu kan. Jadi itu dari kalam Imam Arba'ah itu nggak boleh gitu. Tapi tapi ada sebagian pendapat mutaakhirin, ulama-ulama yang baru gitu. Beliau bilang bahwasanya nggak apa-apa belajar, masuk ke dalam masjid untuk belajar dengan syarat pertama dia itu duduk di tempat orang yang di tempat yang tidak pernah dipakai untuk sholat. Misalnya di belakang gitu, di soft belakang kan biasanya nggak pernah ada kan orang-orang duduk di situ, orang-orang sholat di situ. Terus yang kedua, setelah dia belajar dia langsung keluar, langsung keluar dari masjid. Nggak boleh cerita, nggak berlama-lama, nggak boleh cerita dulu. Ini kan cewek tahu kan suka ngobrol gitu, jadi nggak boleh langsung keluar gitu. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi ini kan dia yukhalif berselisih dengan pendapat yang rojih, yang lebih baik itu kalamnya ulama. Kenapa kita jadi lebih baik bagi kita itu untuk mengambil kalam ulama yang tidak boleh, kalam jumhur yang nggak membolehkan orang wanita-wanita haid itu untuk mengikuti majelis ketika dia haid gitu. Kenapa? Soalnya zaman sekarang kita tahu udah banyak majelis kan, banyak majelis yang nggak harus di masjid juga. Dan juga walaupun misalnya kita ngikut suatu majelis, udah ada streaming sekarang gitu. Jadi lewat dapat ilmu itu dari mana aja gitu, nggak boleh ke masjid gitu kan. Ya karena mudaratnya lebih banyak ya. Iya, mudaratnya lebih banyak ya. Oke, alhamdulillah udah kejawab. Terus ini nih ada satu lagi nih yang banyak banget itu orang masih berselisih paham terhadap hukum ini nih. Gimana sih kalau misalnya orang haid tapi baca Quran itu boleh apa enggak ya? Oh iya. Ya ini pasti banyak banget ini perselisihan soal di sini. Saya di sini dalam hal membaca kan salah satu yang diharamkan juga kan membawa dan menyentuh dan membawa mushaf. Dari segi Al-Quran ini, dalam Al-Quran kita bisa melakukan
3 hal, bisa membaca, bisa menyentuh atau membawa. Pertama menyentuh dulu ya. Saya menyentuh itu nggak boleh. Soalnya dengan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, kalau Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak boleh Al-Quran itu disentuh kecuali orang-orang yang suci. Sedangkan orang haid itu tadi kan udah dibilang punya hadas gitu. Jadi nggak boleh gitu. Tapi sedangkan kalau misalnya tapi kalau misalnya selain Quran itu boleh nggak, kayak misalnya Quran terjemah kan itu sama kan, Quran terjemah atau mungkin tafsir Al-Quran gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita lagi haid megang Quran terjemah atau tafsir itu nggak apa-apa, dengan syarat, ada syaratnya juga. Dengan syarat huruf-huruf terjemahan atau huruf-huruf tafsir yang ada dalam buku tersebut itu lebih banyak jumlahnya daripada huruf ayat Al-Quran gitu. Jadi kayak tafsir Jalalain yang mungkin seperti kayak Al-Qur'annya segini kan, ayat-ayatnya segini, terus tafsirnya lebih banyak kan, gitu rata-rata hampir semua tafsir itu lebih banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia antara jumlah ayat Al-Qur'an sama jumlah ayat huruf terjemah atau tafsir itu sama ataupun mungkin lebih sedikit, itu nggak boleh. Jadi harus dengan syarat lebih banyak gitu. Lebih banyak huruf Latinnya atau lebih banyak terjemah atau tafsirnya nih ya kan. Lebih banyak daripada ayat tersebut. Itu dalam segi menyentuh kan. Terus sekarang membawa. Kalau membawa itu nggak apa-apa. Jadi kita nggak apa-apa bawa Al-Quran dengan syarat kita bawanya sama barang-barang lain. Tapi ada syaratnya lagi. Dengan niat, ada niat ini. Jadi niat di sini hampir di segala urusan itu, hukum itu ada niatnya, itu penting. Kalau misalnya walaupun kita bawa Quran sama sesuatu benda, tapi niatnya untuk membawa Quran aja, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya niatnya kita untuk membawa bendanya aja, itu boleh. Itu yang kedua kan. Kalau misalnya Qurannya aja nggak boleh, kalau misalnya bendanya aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita niat untuk bawa Quran sama bawa barangnya, ini ada khilaf, ada yang boleh kan sama ada yang nggak boleh. Tapi rojihnya nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak niat bawa Qurannya doang gitu. Dan kan yang penting banget setelah menyentuh, membawa, sekarang yang membaca. Nah di sini kita harus bedakan dia bacanya buat apa gitu. Kembali ke tujuan. Bacanya emang untuk baca doang, emang kayak tilawah, atau bacanya buat belajar, mengajar, atau menghafal murojaah hafalan, atau membacanya cuma buat kayak misalnya zikir gitu kan. Yang biasa, yang kalau misalnya buat zikir itu untuk kita lagi ceramah juga gitu kan, biasanya lagi kasih dalil gitu kan, itu nggak apa-apa. Buat zikir, memberi nasihat, buat menjaga diri, itu nggak apa-apa. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk membaca doang, tilawah doang, itu nggak boleh sama sekali. Itu sesuai dengan mazhab 3, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Hambali sama Hanafi, itu nggak boleh sama sekali gitu. Tapi di situ berarti kan yang belum disebutkan mazhab Imam Maliki. Jadi kalau Imam Maliki itu nggak apa-apa bacanya. Tapi ternyata membaca ini dia masuknya yang boleh ini bagi orang-orang yang punya hadat, punya keperluan gitu. Dalam dorur ya. Dalam dorur. Jadi boleh baca Al-Quran bagi orang yang misalnya dia lagi mengajar. Dan kalau misalnya dia nggak ngajar, nanti murid-muridnya nggak ada, murid-muridnya nggak bikin apa-apa gitu, nggak ada yang bisa ngajar murid-murid. Terus atau juga dia lagi pengen dia emang setiap hari udah punya kebiasaan nambah hafalan, itu nggak apa-apa juga. Tapi itu kan bagi Imam Maliki itu ya, Malikiyah ya. Tapi karena supaya kita karena kita kan penghafal, jadi kita lebih baiknya ngambil yang emang kita butuhkan gitu. Tapi itu juga rojih gitu, nggak ada nggak ada ikhtilaf baina keduanya gitu, baina mazhab ini. Terus tapi dengan syarat ketika kita menghafal atau ngajar orang atau belajar, itu kita nggak boleh nggak boleh
membacanya itu langsung satu ayat gitu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu sampai satu ayat itu nggak boleh. Jadi harus kalau misalnya mengajar harus dipotong-potong. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu stop. Terus kutiba alaikumusiyam gitu stop gitu. Jadi nggak boleh langsung semuanya gitu. Oh, ataupun kalau misalnya menghafal berarti cuma sepenggal ayat tuh ya. Nggak bener-bener ngapalin satu ayat penuh enggak, tapi kalau misalnya menghafal itu kan kalau mengajar, kalau menghafal nggak apa-apa misalnya seayat gitu, tapi dia nggak hatam satu kali hafalannya dia. Jadi misalnya dia mau hafal mau murojaah, nggak apa-apa dia misalnya murojaah satu ayat langsung banyak gitu, tapi nggak boleh dalam satu waktu itu dia hatam seluruh Al-Quran itu nggak boleh. Sama juga seperti dia nambah hafalan nggak boleh. Gitu. Berarti menghafal dan murojaah ini boleh ya? Iya boleh. Tapi dengan syarat nggak boleh nyentuh Quran. Kalau misalnya nggak boleh nyentuh Quran, itu berarti kita bisa pakai Al-Quran terjemah gitu. Ataupun aplikasi ya. Tapi aplikasi juga itu harus yang emang dia kayak misalnya aplikasi terjemah gitu. Jangan yang bener-bener Al-Quran, bener-bener ayat aja gitu ya. Soalnya itu kan di situ ada kosetnya, ketika kita buka, kita itu kayak ada koset emang untuk membaca kan tadi udah bilang tujuan membaca nggak boleh gitu. Itu aja. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas ilmu yang diberikan. Akhirnya kita tercerahkan juga nih, apalagi cewek-cewek ya. Ini kan permasalahan wanita gitu ya. Penting banget nih. Penting banget ini mah, dasar banget. Oke, mungkin segitu aja Ustazah. Segitu dulu acara Tanya Ustazah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.